Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Yudi Elektronik. Malam hari ini saya ingin membagikan tentang ampli besar yang seperti ini, cara pemasangannya. Yang mana di ampli ini memakai 3 player yang seperti ini. Ini satu player ini untuk suara panggil luar, yang mana suara panggil luar ini terbagi 2 channel, channel 1 dan channel 2. Ini saya akan jelaskan juga cara pemasangannya, sebab dan akibatnya juga. Dan yang ini player untuk tarik 1 dan tarik 2. Sedangkan yang ini player ini untuk suara inap 4 channel yang seperti ini. Ini saya akan jelaskan satu persatu jenis ampli besar yang seperti ini. Satu player memakai 2 channel seperti ini, channel 1 dan channel 2. Ini salah satu contoh. Karena masih ada di tempat saya RBW yang masih belum ada penghuninya. Ini. Nah, ini untuk suara panggil luar ini kan terbaginya 2 channel. Ini untuk channel 1 di bagian LNB yang ini, dan untuk channel yang 2 untuk LNB yang ini. Nah, kenapa dalam satu player ini kita bedakan terbagi 2 channel ini? Karena bisa saja volume yang ini salah kita putar, namun volume yang inilah yang agak bagus nantinya, yang akan membantu. Namun tidak cukup hanya dengan di situ saja. Jika hanya kita menggunakan satu suara, tentu suara yang ini akan sama dengan yang ini. Berarti hanya berbeda posisi, namun dengan suara yang sama. Jadi bagi teman-teman, pergunakanlah suara stereo untuk bangunan itu. Jikalau teman-teman itu sudah banyak gonta-ganti suara yang tidak cocok. Karena dengan adanya 2 pilihan seperti ini, tentu burung bisa memilih yang mana suara inap, yang mana suara burung dewasa. Jadi seperti itu. Dan bila rusak satu channel ini, maka inilah yang masih ada harapan kita. Inilah fungsi dari satu player terbagi 2 channel ini. Dan untuk suara tarik dalam ini satu player memakai 2 channel seperti ini juga. Yang mana suara tarik dalam ini, suara tarik 1 itu kita jadikan untuk suara tarik yang bagian dalam. Sedangkan untuk suara tarik yang 2 itu kita pergunakan untuk di lar ini, ataupun untuk speaker magnet yang bagian bawah. Kenapa kita harus membedakan dari kedua channel tersebut? Karena apabila kita satukan, maka suaranya akan sama. Apa nyaringnya yang di bagian dalam, segitu juga nyaringnya yang bagian luar tersebut. Bisa kita mengatasinya, yaitu harus dengan memasang elko. Yaitu untuk di lar ini kita pasang elko, untuk tarik dalam itu tidak kita pasang elko. Kenapa seperti itu? Biarpun dengan speaker yang sama, yaitu suaranya agak kecil yang di lar ini. Kenapa seperti itu? Kita menginginkan burung itu masuk ke dalam ruangan. Kenapa seperti itu? Karena ini speaker lar ini hanya sebagai pemandu saja. Selebihnya yang dalamlah yang akan menarik ke ruangan tersebut. Jadi seperti itu. Namun begitu juga
Jika teman-teman menggunakan suara yang jenis mono, itu kalau bisa diedit lagi. Kenapa? Kalau ketukannya itu sama, itu apa yang bunyi di dalam, begitulah yang di luar. Minimal jika ingin menggunakan suara yang sama antara tarik lar ini dengan yang dalam, bedakan kecepatannya atau kbps-nya. Yang dalam lebih cepat, yang luar ini agak pelan. Kenapa? Supaya burung yang di luar ini lebih tertarik untuk ke dalam. Dan juga ini untuk inap 4 lantai ini. Nah, ini kita pergunakan, ini sudah umum dipergunakan, yaitu yang mana 4 channel ini, lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Jadi lantai yang satu ini biasanya kita pergunakan untuk lantai bagian yang bawah. Untuk yang 2, lantai 2, begitulah seterusnya dari channel tersebut. Dengan adanya channel banyak seperti ini, maka kita bisa membedakan yang bawah itu lebih nyaring, yang atas lebih kecil, yang atas lebih kecil. Kenapa seperti itu? Supaya burung itu lebih fokusnya turun ke lantai dasar. Nah, dan juga teman-teman, mengapa juga di lantai bawah ini kita nyaringkan suara inapnya? Karena kan untuk suara inap itu di bagian bawah lah yang besar gangguan dari luar itu, baik itu bunyi motor dan sebagainya. Karena bagian bawah inilah yang agak dekat dengan gangguan-gangguan luar. Itulah kenapa harus kita nyaringkan di bagian bawah. Namun tidak cukup hanya dengan di situ saja. Jika larnya itu posisinya sama dengan di atas, biarpun kita menyaringkan volume yang di bawah, ada yang membatasi, yaitu dari lar. Jadi kurang begitu efektif juga. Nah, untuk membantu dari suara tersebut, tentu kita membuka di lar ini, bagian bawah ini yang cukup besar. Karena di samping suaranya agak nyaring, dan juga bunyi burung itu karena lar itu terbuka lebarnya, tentu bunyinya lebih ramai yang di bawah tersebut. Kenapa kita lakukan seperti itu? Karena yang bagian bawah ini cukup jauh untuk turun dan cukup gelap, banyak melewati putaran. Itulah kita inginkan mengapa di lantai bawah itu seperti itu. Namun ini masih settingan yang jenis biasa saja, yang umum dipakai, yang umum dipergunakan, bukan settingan stereo yang sebenar-benarnya. Dan begini, jika kedepannya nanti kita masuk, itu kan kita selalu melihat di mana perkembangannya agak banyak. Misalkan di lantai 3. Nah, itu untuk lantai 3, volume inap ini tidak usah kita putar. Berarti untuk suara inapnya itu sudah pas. Tinggal kita mengatasi volume yang lainnya. Jadi, seperti itulah keuntungan memakai 4 channel seperti ini. Kita bisa membedakan mana yang lebih nyaring dan mana yang lebih kecil. Dan juga karena berbedanya lantai, berbedanya channel ini, tentu beban dari ampli ini tidak begitu berat karena terbagi dari channel ini. Tapi kalau misalkan 4 lantai ini kita gabung jadi satu volume seperti ini, maka apabila volume itu tidak cocok, maka tidak cocoklah ke suara tersebut karena menyatunya dalam 4 lantai. Dan resikonya yaitu beban ampli kita menjadi berat, dan juga burung itu tidak mempunyai pilihan. Kenapa? Karena volumenya itu hampir sama di semua lantai, hanya yang membedakan ruangan saja, apalagi dengan suara yang begitu sama. Jadi seperti itulah ampli yang besar seperti ini. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.